Ya, Esther, jadi memang kalau penangkapan Ketua Umum Partai ini bukan kali yang pertama dan penangkapannya Ketua Umum Partai P3 Romahur Muzi ini memang menambah panjang daftar Ketua Umum Parpol yang terjerat korupsi. Ya, dan ini juga menjadi tamparan ya bagi pemerintah di tengah gencarnya gerakan anti korupsi yang digaungkan. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi menjadi Ketua Umum Parpol kelima yang terseret pusaran korupsi. Romi diduga menerima suap dalam jual beli jabatan di Kementerian Agama. KPK belum menaikkan status Romi menjadi tersangka karena lembaga anti rasuah masih mendalami penyelidikan. Tertariknya Romi ke dalam pusaran korupsi menambah panjang daftar ketua umum partai politik dalam lingkaran korupsi. 22 Februari 2013, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi ketua parpol pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anas terindikasi menerima suap dalam proyek Wisma Atlet Hambalang saat masih duduk sebagai anggota dewan. Majelis Hakim Tipikor Jakarta kemudian memvonis Anas dengan 8 tahun penjara. Tak terima dengan vonis tersebut, Anas pun mengajukan banding. Namun vonis banding malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara. Masih di tahun 2013, KPK menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak sebagai tersangka suap kuota impor daging di Kementerian Pertanian. Lutfi dan rekannya Ahmad Fatana terbukti menerima suap sebesar 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian memvonis Lutfi dengan 16 tahun penjara. Tahun 2014, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Menteri Agama Surya Dharma Ali tersangkut kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Surya Dharma Ali manfaatkan sisa kuota haji dengan menunjuk orang-orang tertentu menjadi petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Atas penyalahgunaan wewenangnya, Surya Dharma Ali merugikan negara lebih dari 27 miliar rupiah dan hampir 18 juta rial Saudi. Tahun 2017, giliran Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang terseret kasus korupsi. Bekas Ketua DPR tersebut terlibat dalam suap pengadaan proyek KTP elektronik. Dari proyek senilai 5,9 triliun tersebut, Novanto merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Kasus ini menjadi sorotan karena uang suap dibagi-bagikan ke sejumlah orang. Dari kasus korupsi banyakan ini, Pengadilan Tipikor akhirnya memvonis Novanto dengan 15 tahun penjara.